Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai fenomenologi. Di mana kelompok kami terdiri dari Reni Arista dengan NIM 86, Argi Eko Siswanto dengan NIM 93, Putri Afia dengan NIM 97, Talita Salsabila dengan NIM 134, Elvira Natalia Husna dengan NIM 137, Febri Asmi dengan NIM 170. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Reni. Pada Reni saya persilakan. Baik, materi pertama itu apa itu fenomenologi? Fenomenologi dari bahasa Yunani, phainoi, yang berarti menampak, dan phenomenon merujuk pada yang menampak. Jika dikaji lagi, fenomenologi itu berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang tampak, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Penelitian fenomenologis adalah riset yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi sensorik yang berbeda dengan persepsi abstrak dari topik penelitian tentang fenomena yang diteliti serta pembentukan pemahaman berdasarkan pengalaman dan persepsi. Penelitian fenomenologi ditekankan pada subjektivitas pengalaman hidup manusia sebagai metode yang merupakan penggalian langsung pengalaman yang disadari dan menggambarkan fenomena yang ada tanpa dipengaruhi oleh teori sebelumnya. Mungkin tidak perlu menguji tentang dugaan atau tanggapan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan umum dari fenomenologi. Seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampakannya. Husserl mengatakan dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan Zurukzu Desachansapt kembali kepada benda-benda itu sendiri, yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan. Terdapat dua garis besar di dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transendental seperti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl, dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schatz. Menurut Dietz, dari dua garis besar tersebut, terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni pertama, dan prinsip yang paling besar dari fenomenologi yang secara jelas dihubungkan dengan idealisme Jerman adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal, tetapi dalam diri kesadaran individu. Yang kedua, makna adalah derivasi dari potensialitas sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. Yang ketiga, kalangan fenomenolog percaya bahwa dunia dialami dan makna dibangun melalui bahasa. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikan tergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Reni atas penyampaian materinya.
Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Afdia. Kepada Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kapan menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Suryanto, tahun 2019, pendekatan fenomenologi berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian dari individu. Individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Pada dasarnya, fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Dalam konteks ini, ada asumsi bahwa manusia aktif memahami dunia sekelilingnya yang melibatkan sebuah pengalaman. Oke, selanjutnya yaitu contoh pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Nah, ada penelitian Irianto dan Subandi tahun 2015 dari Universitas Gadjah Mada meneliti studi fenomenologis kebahagiaan guru di Papua. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai kebahagiaan serta mengeksplorasi karakter sosial yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar di pedalaman Papua. Kebahagiaan merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi individu ketika mengarahkan perasaannya pada hal yang positif dan memanfaatkan karakter positif yang dimilikinya untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang dijalaninya dalam kehidupan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu partisipan sebanyak 3 orang, dan proses pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru mengarahkan perasaannya ke hal-hal yang positif berdasarkan pengalaman selama mengabdi. Oke, next. Selanjutnya yaitu perbedaan fenomenologi dengan studi kasus. Ditinjau dari cakupan dalam melakukan penelitian, maka fenomenologi lebih fokus pada berbagai individu dan pengalaman mereka. Sedangkan studi kasus lebih menaruh perhatian pada suatu insiden yang terjadi baik pada satu individu. Nah, jadi pada penelitian fenomenologi itu lebih kepada pengalaman seseorang gitu. Mereka berbagi pengalaman antara satu dengan yang lainnya. Kalau studi kasus lebih pada satu peristiwa yang terjadi pada suatu individu. Sedangkan dilihat dari metode pengumpulan datanya, studi kasus bisa dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan berbagai macam teknik lainnya. Sedangkan fenomenologi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Karena kan ini melibatkan pengalaman langsung, pengalaman individu seseorang, jadi fenomenologi hanya bisa dilakukan dengan metode wawancara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Afdia. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Talita Salsabila. Pada Talita, saya persilakan. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui ketika melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu bracketing, intuiting, analyzing, dan describing. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pendekatan fenomenologi. Yang pertama, yang kedua, intuiting, atau proses yang terjadi ketika penelitian bersifat terbuka terhadap
makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya sehingga menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang telah diteliti. Yang nomor 3, analyzing atau proses yang melibatkan proses lainnya yang meliputi coding, kategorisasi, dan memahami arti dari fenomena tersebut. Dan yang keempat, describing. Pada tahapan ini, peneliti menjadi mengerti, memahami, dan mengidentifikasikan fenomena yang ingin diteliti atau dikaji. Tujuannya adalah mengkomunikasikan dan menawarkan perbedaan atau deskripsi kritis dalam bentuk tertulis atau verbal. Baik, slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel tahapan penelitian fenomenologi. Yang pertama, kita harus mengamati secara lapangan atau secara langsung. Lalu barulah kita fokus untuk mencari masalah yang ingin kita teliti. Setelah kita dapat masalah yang ingin kita teliti, kita mengumpulkan data, baik seperti wawancara mendalam, observasi lapangan lagi, atau studi dokumentasi. Setelah itu kita juga harus menguji kredibilitas data, apakah itu benar adanya ataukah tidak. Lalu setelah itu kita mengolah data pra-analisis, yaitu dengan coding, klasifikasi data, dan reduksi data. Setelah pengolahan data pra-analisis telah selesai, barulah kita pembahasan tentang bagaimana penelitiannya, atau bagaimana hasilnya, barulah terakhir membuat kesimpulan dan saran. Baiklah, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Talita. Dan untuk penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh Febri Asmi. Kepada Febri, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Pada penelitian fenomenologi, metode pengumpulan data yang digunakan berfokus pada interview mendalam dan narasi sebagai langkah-langkah utama dalam membuat penjelasan dan penggambaran dari pengalaman yang pernah dialami dalam hidup. Selain menggambarkan pengalaman hidup seseorang, perlu untuk memperoleh data melalui metode dokumentasi atau metode visual. Berikut ini dijelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan jenis data sebagai berikut. Yang pertama ada metode data primer dan data sekunder. Di dalam data primer ini ada metode observasi dan wawancara mendalam. Dan di dalam data sekunder ini ada metode dokumentasi dan penelusuran internet. Next. Dan yang terakhir ada teknis analisis data. Di dalam teknis analisis data ini, yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode fenomenologi data analis atau dikenal dengan istilah FDA. Analisis data digunakan untuk tujuan memperkecil dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, terstruktur, lebih tersusun, dan lebih memiliki makna. Dengan kata lain, analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan diterjemahkan agar mampu diimplementasikan. Maes and Huberman menjelaskan bahwa tahapan analisis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua display data atau penyajian data, yang ketiga mengambil kesimpulan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.